Oke, video yang berikut kita lihat tim kuasa hukum dari 03 Todung Mulya Lubis. Memang kita melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi-saksi fakta yang akan kita tampilkan pada sidang di MK nantinya. Dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui, mengalami, melihat, merasakan apa yang terjadi. Tadi Pak Ganjar bicara mengenai bansos misalnya, bicara mengenai intervensi kekuasaan. Nah, mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke MK, tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi. Sebetulnya bukan karena tidak tahu keadaannya, tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ya. Nah, apakah bentuk penekanan yang dilakukan terhadap mereka itu oleh pihak lokal atau pihak lain? Ini tentu bisa saja terjadi. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak asasi dari saksi yang harusnya bersaksi. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban dia untuk menjelaskan kebenaran yang kita cari bersama-sama. Saya tidak ingin menyebutkan jumlahnya, berapa banyak, tapi cukup banyak, baik itu di Jogja, baik itu di Jawa Timur, baik itu di Bali, maupun di Sumatera Utara, kita melihat mereka tidak semuanya nyaman. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan cukup banyak saksi, dan nanti tergantung kepada pihak MK untuk menampilkan mereka, menerima mereka. Tapi kalaupun tidak semua bisa ditampilkan, kami sudah punya pernyataan tertulis, affidavit dari mereka yang akan bisa kita sertakan dalam persidangan di MK nanti. Terima kasih Pak Todung sudah membangun konstruksi yang membuat persepsi masyarakat sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi kok aku jadi beberapa mengikuti pola-polanya seperti itu dari agenda 5 tahunan itu, baik di sidang-sidang maupun di konferensi pers. Pola-polanya persis seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kami banyak banget punya saksi tapi tidak semuanya nyaman karena ada tekanan. Kami gagal menghadirkan saksi karena terancam. Kayak begitu loh, Bang. Ini di awal udah disampaikan dulu, kok gua menjadi curiga gitu bahwa nanti nggak bisa menghadirkan saksi-saksi apa yang selama ini mereka press conference. Sebelumnya udah beralasan duluan gitu. Atau mohon maaf, ini asumsi saya, atau yang penting konferensi pers saja dulu, tapi kemudian di counter langsung di situ. Ini kan langsung counter apa yang disampaikan barusan juga gitu bahwa di daerah mana tadi disebutkan, nggak semuanya mereka nyaman dan tidak bersedia menjadi saksi. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, bagus. Sah saja. Membangun persepsi sah saja. Tapi masyarakat ini kan apalagi era media sosial yang sangat deras ini, sesuatu itu terbuka fakta di depan mata semua gitu Enggak zaman yang dulu hanya kita bisa mengakses lewat media mainstream, TV yang paling pasti, radio jarang, koran apalagi kalau yang kemarin baca doang gitu Nah, ketika itu tergantung kita yang memandu berita atau tergantung kita mau arahkan kemana persepsinya. Nah, sekarang hari ini kan nggak seperti itu. Ini udah menyatakan banyak banget saksi, tapi kemudian sekarang udah di counter duluan karena mereka nggak nyaman, ada penekanan, belum tentu bisa hadir. Loh, piye toh Pak Todung? Nggak apa-apa, kita lihat yang lebih ekstrim lagi pernyataan dari Todung Mulya Lubis. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa demokrasi yang kita hadapi sekarang ini adalah demokrasi yang menurut banyak penilaian, termasuk dari luar negeri, juga dianggap bermasalah. Pak Mahfud juga mengatakan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, ini demokrasi yang banyak sekali masalah. Tidak sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, saudara-saudara, sekedar untuk menambah saja, majalah The Economist, majalah yang sangat tua dan berpengaruh di Inggris, dibaca di seluruh dunia, itu mengatakan pemilu kita ini dia sebut sebagai the most undemocratic election. Ini menurut majalah The Economist. Nah, The New York Times itu baru memuat satu tulisan dari Margaret Scott. Margaret Scott ini adalah dosen di New York University yang melakukan review terhadap bukunya Marcus Mezner.
Marcus Maitrey ini menulis buku biografinya Presiden Jokowi. Nah, tapi dia mengatakan dalam tulisannya di New York Times bahwa Indonesian democracy itu adalah corrupted democracy. Jadi judul tulisannya itu Indonesia's Corrupted Democracy. Jadi saya hanya menyampaikan ini untuk membayangkan ya betapa banyak masalah dengan demokrasi. Bang Todung, sampai titik ini yang Anda sampaikan, saya sayangkan loh. Sungguh saya sayangkan. Kalau saya Indonesia, saya nasionalisme, dan apapun yang terjadi di Indonesia terhadap negara luar, ya gua belain habis lah. Tidak peduli yang dia jelekan itu lawan politiknya atau teman, apalagi teman kita, teman politik kita. Karena apa? Loh, apa yang dinyatakan luar negeri tentang Indonesia? Bang, mesti dibela habis lah bang. Bukan seolah-olah mengiyakan. Bukan seolah-olah itu malah disitir di berkali-kali abang bawa ini kemana-mana ya. Berkali-kali saya lihat itu di kesempatan lain. Abang bawa ini nih, New York Times ini, bahwa demokrasi Indonesia jelek. Loh bang, kalau luar negeri kan ada kepentingannya untuk Indonesia. Mereka ya, kepentingan mereka untuk ke Indonesia. Dia mau apa? Mau stop hilirisasi. Pasti Jokowi dan penerusnya yang akan meneruskan program Jokowi, dia akan hambat lah. Logikanya begitu bang. Eropa nih, bicara Eropa nih misalnya nih. Gimana bang? Pasti dia hambat lah bang. Ya, karena luar negeri mempunyai ini sendiri-sendiri, cara hambatnya bisa lewat seperti itu misalnya. Bisa lewat statement, bisa lewat komentar. Sama kemarin waktu di Dewan HAM PBB. Mungkin yang bicara dari negara lain, dia ada kepentingannya mau pengen ngapain di Indonesia atau benci terhadap calonnya di Indonesia. Pasti mereka berstatement seperti itulah. Kita orang Indonesia mau warna kulit apapun dan kita fatsum politiknya kemanapun harus bela bang. Harus bela lah bang. Jangan malah itu dibawa-bawa terus dibuat bumbu ketika kita konferensi pers di Indonesia bang. Seolah-olah mengiyakan bahwa kita dinilai jelek. Aduh, Amerika ada kepentingannya Freeport, menilai kita ya jelek lah. Gimana ente? Menilai Jokowi jelek lah. Menguasai saham 51% dari yang tadinya berapa? Yang terakhir Jokowi itu 8% ya waktu Jokowi pertama jabat. Gimana? Dan semua nggak boleh langsung dibawa ke sana, harus diolah di Indonesia lagi. Ya dia ada kepentingan itulah. Eropa mau menilai bagus Jokowi, ya nggak bakalan lah. Yang ada juga dijelek-jelekin, dijatuhin di semua media mereka. Yang bener aja. Lantas tulisan mereka kita pakai propaganda di dalam negeri gitu, bahwa kita dinilai jelek oleh Eropa, bahwa kita dinilai jelek oleh negara-negara lain. Jangan seperti itulah. Mohon maaf, seperti Anies kemarin di mana? Di Singapura, di Australia, menjelek-jelekan Indonesia. Seperti Tom Lembong di Amerika Serikat, nggak tahu untuk keperluan apa. Tapi kemudian kan orang curiga ke sana gitu loh. Aduh, kadang-kadang ya mohon maaf ya kalau seperti ini kan akhirnya yang merusak Indonesia ya kan orang Indonesia sendiri. Kalau kita orang Indonesia, mereka berkomentar berstatement seperti apa kemudian kita condong ke sana. Loh, kan tak ubahnya saya menjual negara saya ke mereka gimana? Gimana bang? Ya nggak gitulah bang. Sekeras apapun kita membela klien kita atau capres kita, tapi tidak untuk seperti sampai segitunya lah bang. Janganlah bang. Masa ngangkat terus statement itu? Kalaupun nggak dibawa-bawa di ruang publik di Indonesia, mereka kan akan ketutup sendiri bang. Syukur-syukur kalau nggak bisa mengcounter. Syukur-syukur dibantu mengcounter sebagai orang Indonesia. Karena bang jago nih counter, bisa lewat komentar yang lain di ruang yang lain bang, bukan malah dibawa-bawa terus. Ya mereka seneng lah, orang asing seneng lah. Kan banyak kepentingannya orang asing di Indonesia ini. Freeport, beberapa blok migas, hilirisasi, yang paling fatal adalah hilirisasi. Karena apa? Semua di stop, bahan baku harus diolah di Indonesia, setidaknya menjadi barang setengah jadi dulu, baru boleh diekspor, baru boleh dibawa ke negara mereka. Syukur-syukur menjadi barang jadi. Hilirisasi ini adalah masa depan kita bang, dengan berbagai macam alasan apapun, nggak boleh orang menggagalkan hilirisasi. Mau menjadi negara kacung terus, menjadi negara konsumtif terus. Ya enggak lah. Hati-hati ya. Bang Todung, mohon untuk tidak membawa-bawa itu terus di ruang publik bang. Kalau bisa bantu di counter. Ingat, kita Indonesia, kita nasionalisme. Apapun yang terjadi di rumah kita berantem di dalam rumah. Jangan melibatkan orang luar. Usia kita terbatas. Kalau refer to Nabi 60. Kalau sampai ke 70, 80, 90 itu bonus. Karena dapat bonus, ya kita mati-matian bela kepentingan politik, apalagi sampai menggadaikan nasionalisme kita. Waduh. Jangan bang. Please bang, top. Kalau perlu bantu itu di counter. Oke, mudah-mudahan video ini menjadi bahan renungan dan siapapun kita tidak pernah menggadaikan nasionalisme kita ke dunia luar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.